Ibnu Hajar Al-Asqalani misalkan dalam syarah Sahih Al-Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari juga menyebutkan, ya kan, dalam mazhab Syafi'i itu disunnahkan, ya, dianjurkan untuk berzikir dengan tidak mengeraskan suara, dan tidak ada mengkhususkan harus dipimpin zikir, itu tidak ada. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, ini jalan orang yang Allah berikan nikmatnya adalah jalan orang yang diberikan hidayah, orang yang istiqomah, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, wamtithali awamirihi, dan mengamalkan perintah-perintahnya. Siapa, Pak? Perintahnya Allah dan Rasulnya. Wa tarki nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya, larangan Allah dan Rasulnya. Wa zawajirih, dan meninggalkan apa-apa yang tidak diperkenankan oleh Allah, yang dihardik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairi siratil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai atas mereka. Ini yang akan beliau jelaskan. Apa yang dimaksud dengan jalan orang yang dimurkai itu, Pak? Ghairil maghdubi alaihim itu siapa? Mereka adalah wa humul ladzina fasadat iradatuhum. Mereka adalah orang-orang yang rusak niat dan tujuan hatinya, rusak, ya. Jadi niatnya itu rusak, Pak. Dia mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya. Fa'alimul haqqa wa adalu anhu, dan mereka mengetahui kebenaran dan mereka mengamalkan kebenaran, akan tetapi mereka menyimpang dari kebenaran itu. Dia sudah tahu sholat itu wajib, ya wajib, kenapa enggak sholat? Nah, gitu kan, terbuai oleh hawa nafsu, Pak, ya kan, boleh jadi faktor dunia, kan gitu, ya. Dia sudah tahu itu kebenaran, ya, tahu itu benar, namun dia khawatir dia akan ditinggalkan oleh jamaahnya nanti, ya kan. Dia tahu itu enggak ada, itu dasarnya itu. Tetapi kalau seandainya kita katakan pada jemaah kita, nanti kita dituduh Wahabi nanti, katanya. Ya, masa kita udah biasa tahlilan, ya kan, diundang orang baca doa selamat dapat uang, Ustaz, ya, masa kita bilang bid'ah, ya, nanti kita nggak ada lagi pendapatan kita. Ini bukan masalah apa lagi, ini masalah pendapatan terkadang seperti itu, Pak, ya. Na'udzubillahi min zalik, ya. Ini jadi jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka itu jalan-jalan siapa, Pak? Jalan orang-orang yang rusak niatnya, dan mereka mengetahui kebenaran namun menyimpang dari kebenaran tersebut, tidak mengamalkan kebenaran yang mereka ketahui. Wala siratal dhalin, dan tidak pula jalan orang yang tersesat. Nah, apa yang maksud dengan jalan orang yang tersesat ini, Pak? Wala dhalin, bukan jalan orang yang tersesat itu, maka dijelaskan oleh beliau, humul ladzina faqadul ilma, mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu. Semangat ibadahnya kuat, niatnya terkadang tulus juga, ikhlas juga niatnya, namun karena ketidaktahuan mereka terhadap ilmu, maka mereka mengamalkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Ini, maka tersesatlah mereka. Fahum haimuna fid dhalalati, fahum haimuna fid dhalalati, mereka bergelimang, ya, di dalam kesesatan, ya kan. La yahtaduna ilal haq, tidak, ya kan, diberikan hidayah, tidak diberikan petunjuk kepada kebenaran. Itulah jalan orang-orang yang tersesat. Jadi kita simpulkan, jalan orang-orang yang dimurkai adalah jalan orang-orang yang telah mengetahui kebenaran. Dia tahu Islam itu benar, tahu dia, namun ternyata karena kehidupan dunia yang dia kejar, rusaknya tujuan niatnya, ya kan, maka karena hawa nafsu yang dia utamakan, sehingga dia tidak bisa mengamalkan kebenaran yang dia ketahui tersebut. Inilah jalan orang-orang yang Allah benci, itu Allah murkai ini, Pak. Jadi siapa saja nih, Pak, termasuk orang Islam juga ini, umum sifatnya, ya. Kalau ada orang Islam yang sudah tahu dia kebenaran, tahu dia itu suatu kebenaran, namun karena hawa nafsunya yang lebih menonjol, nah, segan kita. Seperti Abu Thalib lah, ya, paman Nabi itu sudah tahu kebenaran, Pak, namun karena segan, ya, ndak lama apa kata orang, kata Minangnya, tidak enak apa yang dibilang sama orang nanti, ya kan, nggak enak sama tetangga, nanti udahlah kita ikut yasinan aja lah malam, ya kan, nanti apa pula kata tetangga, kan seperti itu, nggak enak gitu. Akhirnya apa? Ya akhirnya wa'adalu anil haq, menyimpang dari
kebenaran. Nauzubillahi min zalik. Nah, kalau jalan orang-orang yang tersesat ya adalah orang-orang yang memang tidak mengetahui kebenaran itu. Dia nggak tahu kebenaran itu, akhirnya mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran tersebut. Ya. Ya seperti kebanyakan dari kaum muslimin ya yang jatuh ke dalam tradisi-tradisi yang melanggar syariat kita. Ada di kampung tradisi judi, ada juga ada. Karena tradisi itu kan kebiasaan, sesuatu yang dibiasakan gitu kan. Akhirnya diturunkan gitu. Nah, kalau di kampung itu Pak, di lapo-lapo itu main koa, main domino, main apalah macam-macam. Ya kan? Nah, ya kan? Kan taruhannya kan Ustaz dikit cuman taruhan apa namanya itu tetalu aja mana itu. Meskipun taruhannya itu dikit ya kan, tidak ada nilainya, tetap dikatakan judi itu. Dan itu adalah perbuatan yang sia-sia gitu, yang tidak ada maknanya. Bahkan orang-orang beriman yang beruntung itu Bapak, ya kan, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan sia-sia, ya kan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashihum walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang mu'ridun, yang berpaling dari lagwu ya, lagwun, dari perbuatan sia-sia. Apa perbuatan sia-sia itu Pak? Perbuatan yang tidak akan bisa menambah pahala dan tidak ada manfaat dunianya, itu sia-sia Pak. Itu standar perbuatan sia-sia Pak. Dalam sisi pahala akhirat nggak ada dia. Keuntungan duniawi tidak ada juga. Main game anak-anak sekarang suka apa ya? Itu sia-sia betul tuh Pak. Bahkan itu tabzir dan israf ya, membuang-buang harta dari perkara yang tidak ada gunanya itu. Beli kuota berapa itu orang tuanya kan? Kalau nggak beli kuota sekarang anak-anak ya Pak ya marahnya luar biasa Pak ya. Iya, saya lihat itu ya, ada anak sampai dia melawan sama orang tuanya nggak diberi kuota. Ini terjadi nih Pak. Jadi anak-anak sekarang ini Pak bagus sebenarnya dalam satu sisi, yang jarang yang keluar sekarang ya. Nah, di kamar aja, namun di kamarnya saking fokusnya Pak ya, dipanggil orang tuanya satu kali ya kan, diam aja gitu. Rupanya lagi fokus khusyuk Pak ya, main game. Nah, ini fitnah game ini luar biasa Pak. Iya, ini saya rasakan ya, saya lihat gitu, ponaan gitu, adik apa, saudara-saudara gitu kan. Kecuali yang Allah berikan rahmat gitu Pak. Ini fitnah ini luar biasa Pak, fitnah game online sekarang ini, ya kan, yang menimpa anak-anak muda ini luar biasa Pak. Amat sulit mencari anak muda sekarang itu Pak yang bisa mengalahkan fitnah game ini. Ya, luar biasa Pak. Ya kan? Nauzubillahi min zalik. Ya, bahkan dalam konten game itu bagaimana wanita buka aurat kadang Pak ya. Iya, meskipun kartun kan, tapi wanitanya buka aurat gitu, haram. Jadi meskipun itu kartun menggambarkan manusia, kalau bentuknya buka aurat tetap kita katakan itu konten yang haram, buka aurat gitu. Nah, ini yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak kita sekarang Pak. Nah, kalau nggak diberikan kuota sama orang tuanya, kadang melawan pula Pak. Nauzubillahi min zalik. Maka untuk itu bagaimana solusinya ya, mengatasi masalah anak-anak kita sekarang ini Pak? Maka tidak lainnya kita harus membuat mengarahkan anak kita, hobinya itu kita arahkan sekarang Pak. Hobi yang bernilai pahala. Apa itu Pak? Ya ada sekarang hobi-hobi berkuda, itu bagus ya. Hobi memanah, bagus, olahraga, maraton gitu ya. Nah, ini fitnah ini sangat luar biasa Pak. Karena saya lihat juga ponaan ada juga yang seperti itu soalnya Pak ya. Aduh ya, nggak pernah keluar rumah itu Pak ya. Badan sudah gemuk ya. Ya satu aja syaratnya ya, jangan telat belikan kuota, itu aja. Itu khusyuk dewean lah tuh Pak di kamar itu. Bahkan sanggup sampai jam 3 ngati tidur sanggup juga itu Pak. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ya pemuda kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akidul kalami billah. Kemudian untuk menegaskan pernyataan dalam kalimat ghairil maghdubi alaihim walad dhalin, maka ditambahlah dengan huruf lam di situ Pak, la ya, la di sini untuk taukid, penegasan. Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, bukan pula wala dan bukan pula gitu ya.
ad-dhalin, dan bukan pula jalan-jalan orang yang tersesat. Jadi huruf lam di situ ini penguat ya. Ya li ta'kid ya, untuk menguatkan penafian yang sebelumnya. Seperti itu. Liyadulla ala anna sama maslakaini fasidaini, untuk menunjukkan bahwasanya kedua jalan itu adalah jalan yang fasidain, dua jalan yang rusak. Jalan siapa yang pertama, Pak? Jalan orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya, berpaling dari kebenaran itu. Ini jalan yang rusak yang pertama. Jalan yang rusak yang kedua, Pak, adalah jalan orang-orang yang tersesat ya, orang-orang yang niatnya bagus gitu kan, namun tidak mengetahui kebenaran sehingga mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Ini wahuma, kemudian lebih dirincikan lagi oleh beliau tafsir dari kata ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, wahuma, dan jalan dan mereka berdua, yakni dua jalan itu, tariqatul yahudi wan nasara, adalah jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi orang Yahudilah yang sifatnya Pak mengetahui kebenaran dan tidak mengamalkannya. Banyak orang Yahudi itu tahu dia Pak, ya kan? Maka dikatakan oleh Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum, gitu kan? Mereka mengenal dia Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, kan gitu. Tahu mereka kebenaran gitu, namun mereka tidak mengamalkannya. Ini adalah tariqatul yahud ya, jalannya orang Yahudi ya. Wan nasara, dan jalan orang Nasrani, yaitu orang-orang yang mengamalkan suatu amalan yang bertentangan dengan kebenaran sehingga mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya, na'udzubillahi min dzalik gitu. Mereka hanya taklid gitu Pak. Orang Nasrani itu sukanya ikut-ikutan Pak. Makanya diberi sekarang singkatan orang Nasrani Oten ya, orang Kristen gitu ya. Mereka itu sukanya Pak mengikut apa kata pendetanya, namun ditanya apa alasan pendetanya ya kan, Anda nggak sesuai perkataan pendetanya dengan Bible mereka kan gitu. Ternyata tidak gitu kan. Ya banyak yang tidak sesuai juga dengan apa yang karena mereka memang tidak berilmu ya, tidak mau tahu dengan ilmu gitu. Ya kan, yang penting kata mereka nak berzina kita di dunia sudah ada yang nanggung dosa ya. Itulah Yesus ya, juru selamat kata mereka. Na'udzubillahi min zalik ya. Sehingga mereka bebas orang Nasrani mau korupsi, ini akidah mereka nih Pak. Ya kan, mau berzina ya kan, mau nggak ke gereja nggak apa-apa ya. Ya kan, asalkan mereka meyakini Yesus juru selamat kata siapa kan gitu. Maka Nabi Isa sendiri berlepas diri daripada mereka ya. Bahkan di antara tanda-tanda hari kiamat nanti Pak, ya kan, ketika Dajjal mau menguasai dunia ini, ya kan, disebutkan dalam riwayat Dajjal menguasai dunia ini 40 hari 40 malam. Seluruh kota di dunia ini akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali dua kota saja. Kota apa itu Pak? Kota Mekah dan Madinah. Ini menunjukkan apa? Keistimewaan Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah itu tidak akan pernah bisa dimasuki oleh Dajjal. Dajjal itu ada dua maknanya. Ada Dajjal dari segi bahasa. Dajjal dari segi bahasa maknanya adalah seluruh pendusta, orang-orang yang suka berdusta dalam agama, ya kan, atau berdusta dalam perkara yang lain, ya kan. Ini tidak akan menguasai Mekah dan Madinah, kan seperti ini janji Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maupun Dajjal yang sebenarnya, gitu kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya, Allah karuniakan kekuatan kepada Dajjal ini sebagai ujian bagi umat manusia, sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya kan, bahkan Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang mati, ya kan, bahkan Dajjal itu, ya kan, bisa mendatangkan hujan. Banyak kelebihan yang Allah berikan, namun kelebihan itu bukanlah barometer, bukanlah ukuran dia benar. Karena banyak juga orang di kampung-kampung Pak, saya kemarin dari kampung ya, bahas tentang dukun. Pak Ustadz, kalau benar dukun itu sase, Pak Ustadz, kok bisa ya, kenapa dia bisa juga ya melakukan kesaktian gitu, bisa menggasing tengkorak orang ya.
gasing bahannya dari tengkorak gitu ya. Nah, ini kan untuk mentenun ya, untuk menyihir orang kan. Maka kita katakan jangankan ya dukun itu ya, dajjal saja yang kekuatannya luar biasa di akhir zaman ini tidak menunjukkan dia benar gitu. Dia adalah di antara sekafir-kafirnya manusia dajjal itu. Bahkan di jidatnya ya ada 3 huruf ya kan, kaf fa ra, yang artinya kafaro, kafir artinya. Ya kan? Nah, maka kesaktian itu bukan tolak ukur gitu ya. Ya kan, tukang sulap pun terkadang hebat juga menyulap ya. Ada orang mengaku sakti gitu kan, tapi rupanya pendusta gitu ya, bohong ya. Nah, ini tidak menunjukkan kebenaran sesuatu gitu. Jadi ya kita kembali ya. Jadi huruf lam waladhdallin, huruf lam di sini ini menunjukkan sebagai penguat bahwasanya jalan yang satu ini, jalan orang yang sesat ini juga adalah jalan-jalan orang yang dikecualikan dari jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Arti 2 jalan yang rusak gitu, Pak. Kemudian kata beliau, wa qad za'ama ba'dun nuhati anna ghairaha huna istisnaiyah, dan sebagian ahli nahwu ya, ahli gramatikal bahasa Arab, orang yang ahli bahasa Arab ya, mereka menganggap bahwasanya kata ghairi ya, ghairil maghdub ya, kata ghairi di sini adalah sebagai pengecualian, sebagai adatul istisna ya, sebagai kata pengecualian. Kata yang setelahnya namanya mustasna, yang dikecualikan. Fayakunu ala hadza munqati'an listisnaihim minal mun'ami alaihim wa laysu minhum. Maka jadilah ya kan, maka jadilah terputus ya kata yang setelah ghairi ini dari yang dikecualikan dari orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, dan mereka bukanlah bagian dari orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Jadi ghairi ini sebagai istisna, pengecualian. Ya kan, Allah kan mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim. Jadi ghairi itu artinya pengecualian ya. Jadi kata yang setelahnya, kalimat yang setelah ghair ini adalah pengecualian dari jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka, ya, yaitu jalannya orang Yahudi dan Nasrani ya. Ini ya, mungkin karena waktu Isya sudah masuk ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti insyaallah kita sambung sedikit ya setelah sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada sedikit pembahasan mengenai huruf lam ya. Huruf lam alif gitu ya, ada huruf lam tambah alif panjang la gitu ya. Jadi maknanya menurut sebagian ahli nahwu adalah sebagai takkid ya, sebagai penguat. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai alaihim atas mereka, wala la itu penguatnya, dan bukan pula ad-dhalin, jalan orang-orang yang tersesat. Kemudian sebagian ahli nahwu mengatakan kata ghairi di situ adalah sebagai pengecualian ya. Dia adatul istisna ya, pengecualian, adat alat-alat yang mengecualikan kata setelah atau kalimat setelahnya. Sehingga kalimat yang setelahnya dikecualikan dari kalimat sebelumnya. Sebelumnya apa Pak? Adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian masuk ghairi. Ghairi ini pengecualian, ini istisna ya. Maka kalimat setelahnya namanya mustasna minhu ya, pengecualian darinya. Jadi al-maghdubu alaihim
Ini dan ad-dhalin pengecualian daripada yang diberikan nikmat atas mereka. Ini Pak ya. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa ma auradnahu aula, dan apa yang telah kami paparkan lebih utama ya. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, maksud dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah seperti yang telah kita jelaskan tadi, yang dijelaskan oleh beliau Imam Ibnu Katsir. Orang yang dimurkai itu adalah orang-orang yang mengetahui ilmu kebenaran namun berpaling dari kebenaran tersebut, dan orang yang tersesat adalah orang-orang yang melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dia tidak berilmu, maka tersesat, dia mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran gitu Pak. Ya. Itu yang dipaparkan oleh Imam Ibnu Katsir sebelum beliau menjelaskan ya penafsiran dari beberapa sebagian daripada ahli nahwu yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian beliau tambahkan lagi penjelasan selanjutnya, wa minhum man za'ama, dan di antara mereka ini siapa Pak? Ahli nahwu juga, sebagian ahli nahwu yang lain gitu ya. Ada yang menganggap anna la fi qawlihi waladhdallin, ya huruf la ya, wala ad-dhalin, huruf la pada penggalan firman Allah waladhdallin, la di situ adalah zaidatan ya, sebagai huruf tambahan. Sebagai huruf tambahan. Nah, memang ada sebagian ahli nahwu yang menganggap di dalam Al-Qur'an itu ada huruf zaid ya, ada huruf tambahan. Namun huruf tambahan di sini bukan maknanya yang tidak ada makna fungsinya, tidak Pak ya. Tidak ada satu huruf pun dalam Al-Qur'an kecuali ada faidahnya. Jadi apa faidah huruf zaid ya, atau harfun zaidatun ya, huruf tambahan dalam Al-Qur'an itu ya, faidahnya adalah untuk sebagai penguat Pak ya, menguatkan kata yang diberikan huruf tambahan tersebut. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ahli bahasa, ya kan, seperti Imam Zamakhsyari ya kan. Ini para ulama ahli nahwu gitu ya. Kemudian ulama-ulama yang lainnya ya, seperti ulama-ulama yang lainnya seperti Imam Ibnu Aish ya kan. Kemudian Ibnu Qutaibah juga ya kan. Apakah kata Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala ya, fa inna wuqu'az zaidati fil Qur'ani mukhtalafun fi baina ahli ilm ya. Adanya huruf tambahan dalam Al-Qur'an ini perkara yang mukhtalaf Pak ya. Perkara yang diperselisihan di antara para ulama, di antara ahli ilmi gitu. Wa katsirun min ahli lughah, kebanyakan dari pakar bahasa Arab, wa nahwi wal balaghah ya, pakar ilmu nahwu dan balaghah, yaquluna biwuqu'i zaidah, mereka berpendapat adanya terjadinya huruf tambahan dalam Al-Qur'an. Wa muraduhum bidzalika, dan maksud mereka yakni ahli bahasa ya, mengatakan ada huruf tambahan dalam Al-Qur'an, annal hurufa zidat lidarbin minat ta'kid. Nah, sesungguhnya huruf itu ditambah, ada huruf tambahan dalam Al-Qur'an ya, untuk ya memberikan misal daripada takkid penguatan. Nah, jadi maknanya takkid ya Pak ya, memberikan makna penguat gitu. Ini maksud daripada huruf zaidah ya. Kemudian ada juga sebagai ulama yang mengatakan tidak ada ya, tidak ada ungkapan tambahan dalam Al-Qur'an, karena seluruh huruf dalam Al-Qur'an itu pasti ada maknanya gitu. Wa qad dzakara ba'du ahli ilmi anna ibarataz zaidati la yaliqu itlaquha fil Qur'ani bal yanbaghi an tusamma ta'kidan. Sebagian para ulama menyebutkan ungkapan daripada huruf tambahan dalam Al-Qur'an la yaliq ya, ini tidak tepat ya, tidak sesuai dengan Al-Qur'an itu ya, pemutlakannya, peletakannya tidak sesuai pada Al-Qur'an. Bal yanbaghi an tusamma ta'kidan, maka seharusnya dia dinamakan huruf taukid saja ya, huruf yang maknanya adalah penguatan tanpa kata-kata zaidah. Jadi ala kulli hal ya, meskipun berbeda ungkapan para ulama, namun mereka sepakat ya adanya huruf tambah adanya
huruf yang bermakna taukid dalam Al-Qur'an gitu. Dan ini sesuatu yang tidak diperselisihkan ya. Yang diperselisihkan adalah apakah ungkapan zaidah ya, ungkapan huruf tambahan itu cocok atau tidak. Maka sebagian ulama bahasa mengatakan ya ada huruf tambahan dalam Al-Qur'an namun maknanya adalah penguatan. Sebagian ulama mengatakan tidak cocok ada ungkapan huruf tambahan dalam Al-Qur'an. Ini letak perselisihan di antara para ulama gitu. Ya. Jadi kata beliau wa minhum man za'ama anna la, dan di antara mereka para ulama bahasa menganggap huruf la ya, alif lam ya, lam alif ya, lam tambah dengan alif la gitu kan. Di dalam firman Allah waladhdallin ini sebagai zaidah ya, tambahan. Wa taqdiral wa anna taqdiral kalami indahu, dan ketentuan ya makna kalam ya kan menurut mereka ghairil maghdubi alaihim waddallin, ghairil maghdubi alaihim waddallin, tanpa ada kata la, karena la di situ zaidah gitu ya. Itu takdir kalam. Takdir kalam itu artinya sebelumnya seperti ini gitu. Nah, namun ditambah dengan wala ad-dhalin ya, ditambah huruf la ini sebagai huruf zaidah yang mana hanya adalah litakid untuk penguatan gitu Pak. Ini pendapat ya Pak ya, ini pendapat ya sebagian al-nuha. Namun yang dipilih, yang diterjih ya, yang pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah yang sebelumnya ya, pembahasan yang sebelumnya bahwasanya ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, lam di situ sebagai takkid ya, sebagai takkid bukan zaidah gitu. Was-sahihu ma qadamnahu, yang sahih adalah apa yang telah sebelumnya kami jelaskan kata beliau. Ya, walihada rawa Abu Ubaidil Qasim bin Salam, oleh karena itu ya kan dalam masalah ini telah meriwayatkan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam fi kitabi Fadailil Quran, dalam kitab keutamaan-keutamaan Al-Quran, an Umar bin Al-Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab, annahu kana yaqul, sesungguhnya Umar bin Khattab dahulu pernah mengatakan ghairil maghdubi alaihim wa ghairid dhalin, tanpa lam ya, tanpa lam. Jadi pernah Umar bin Khattab mengatakan ungkapan itu, namun bukan dalam rangka membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran nggak boleh Pak ya kita ulangkan satu hurufnya, namun maksudnya adalah maknanya gitu. Maka Umar bin Khattab pernah mengatakan ghairil maghdubi alaihim wa ghairid dhalin, tanpa ya kan walad dhalin, tapi pakai ghairi ya, lanya dengan ghairi beliau. Wa isnaduhu sahih ya, sanad perkataan daripada Umar ini kata Imam Ahmad Syakir sahih ya, kata Imam Ibnu Katsir sahih ya. Wa huwa mahmulun ala annahu surira minhu ala wajhi tafsir, akan tetapi yang dimaksudkan dengan perkataan daripada sahabat Umar bin Khattab ini adalah dalam rangka mentafsirkan gitu. Bukan beliau dalam membaca Al-Quran kan, nggak mungkin beliau merubah ya, wala diubah dengan wa ghairi gitu kan. Nah, ini adalah di dalam rangka mentafsirkannya. Jadi ala kulli hal di situ ada sedikit ya, beliau paparkan tentang pendapat-pendapat ulama bahasa tentang huruf lam ya. Ada yang mengatakan lam itu sebagai takkid, ini yang dikuatkan oleh beliau. Ada pula yang mengatakan lam di situ sebagai huruf zaidah tambahan, namun maknanya tetap sebagai penguatan atau litakkid. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa kami sampaikan, sudah jam 8 soalnya. Ya, mungkin sebelum kita tutup, ada di antara Bapak Ibu, para hadirin sekalian, para ikhwan akhwat yang ingin bertanya seputar materi yang kita bahas atau hal lainnya yang kalau seandainya kami ada ilmunya, insya Allah kita berbagi pada majelis kita di malam hari ini. Maka untuk itu ya kami persilahkan. Ayo Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Satu, apakah ada dalilnya apabila kita bersalaman kita mengucapkan salawat Nabi? Ya. Terkadang yang menyebabkan kaum muslimin terkadang jatuh ke dalam perkara-perkara yang tidak diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah ketika mengambil dalil yang sifatnya umum dikhususkan. Ini Pak ya. Dalil bersalawat kan ada dalilnya Ustaz. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab. Ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah yang merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu gitu kan. Wahai orang-orang yang beriman berselawatlah. Ya kan? Alaihi, ya kan? Atasnya kepada Nabi Muhammad gitu. Kemudian ada hadis-hadis. Salawat itu dianjurkan, bagus kita memperbanyak salawat, terutama ada perintah khususnya di hari Jumat. Maka di dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka kalau ada dalil-dalil yang umum ya, maka tidak boleh kita khususkan kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Nah gitu Pak, ya kan? Jadi salawat secara umum silakan ya, tanpa dibatasi waktu tertentu, tanpa dibatasi jumlah tertentu. Kalau seandainya ada yang membatasi kita harus bersalawat Pak Ustadz 1000 kali di malam Kemis ya, nanti datang ya suatu kekuatan gitu nah, supaya dapat kesaktian gitu. Nah, ini pengkhususan jumlah ini kita tanyakan ada nggak dalilnya gitu. Demikian juga kasusnya ketika kita bersalaman mengucapkan salawat gitu. Salawatnya tidak itu yang menjadi masalah, salawat bagus. Namun ketika dikhususkan ketika bersalaman itu ada nggak dalil perintahnya? Kan nggak ada yang melarang Pak Ustaz. Nah, kita kembalikan kepada kaidah para ulama usul fikih yang namanya ibadah mahdhah. Ya, ini termasuk ibadah mahdhah salawat ini ya. Maka ini dilihat perintah yang menganjurkannya, bukan larangannya Pak. Kalau larangannya nggak akan ada Pak. Ada nggak larangan dari Nabi? Zikir la ilallah sampai goyang-goyang. Ada juga la ilallah sampai goyang-goyang. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada dalam Al-Quran Allah mengatakan janganlah engkau berzikir sambil goyang-goyang. Ada? Nggak ada Allah melarang. Nggak ada pula Nabi melarang kan gitu. Namun pertanyaannya perintah ada nggak Allah memerintahkan zikir yang seperti cara yang seperti itu kan gitu. Nah, seperti itu juga apa ya? Ada nggak? Ya kan? Nabi mengkhususkan saat kita berjabat tangan ya, bersalaman berjabat tangan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada nggak? Kalau tidak ada maka kita tinggalkan, ya kan? Dan ini termasuk namanya bid'ah idhofiyah, apa ya? Bid'ah ketika dimudhofkan ya. Ya, dia ada dalil secara umumnya ada, namun sisi bid'ahnya apa? Karena disandarkan dikhususkan dengan suatu hal tertentu. Nah itu Pak. Ya. Tahlil itu bagus ya, namun karena dikhususkan tahlilan ketika orang meninggal di situ Pak. Kemudian tata caranya itu yang kita pinta dalilnya kan seperti itu. Iya. Maka ada juga sebagian kaum muslimin kita kan Ustadz kan di dalam Al-Quran itu kan jamak Ustadz. Allah mengatakan wadzkurullah, kan apa nama itu Allah memerintahkan kita berzikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan kan gitu. Nah, dalam ayat dalam surah Al-Imran itu kan Allah mengatakan dalam bentuk jamak itu alladzina kan isim isyarat menunjukkan jamak itu kan. Yadhkuruna kan fi'il mudhari jamak juga. Ya kan? Akan berjamaah Ustaz ya. Maka kita katakan tidak setiap yang berjamaah yang jamak dalam Al-Qur'an itu maknanya berjamaah. Kalau seperti itu ya, setiap kata-kata jamak dalam Al-Qur'an itu maknanya harus berjamaah. Bagaimana dengan firman Allah nisaukum harsul lakum fa'tu, ya kan, harsakum anna syi'tum ya. Berarti kita harus bersama-sama dong mendatangi istri kita kan, nauzubillah itu ya kan? Maka tidak setiap yang jamak dalam Al-Qur'an menunjukkan makna harus bersama-sama gitu. Nah, ini sebagian kaum muslimin terkadang tidak memahami yang seperti ini. Jadi apa ada dalilnya bersalaman dengan salawat Nabi? Enggak ada dalil khusus ya, khusus bersalaman. Namun ada dalil secara umum. Jadi mengkhususkan yang umum ini butuh dalil dan tidak ada dalilnya, maka
perkara seperti ini harus kita tinggalkan. Begitu juga mau sholat, mau azan Pak ya. Kan innallaha wa malaikatahu. Innallah itu bagus sebenarnya Pak ya, Al-Quran itu. Namun yang kita tanyakan, kita bukan mempersoalkan innallah malaikatahu, tapi tempatnya, waktunya, pas nggak waktunya? Ada nggak dalil yang menunjukkan harus sebelum azan kita mengucapkan innallaha wa malaikatahu sholuna ala nabi ya? Kalau ada Pak, insya Allah kita sama-sama ya. Siapa muazin di masjid ini? Ya, jangan lupa itu karena ada dalilnya gitu. Tapi kalau nggak ada dalilnya, ya kenapa kita capek-capek gitu kan? Menghabis waktu, tenaga, rupanya nggak ada sunnahnya. Yang jelas-jelas sunnahnya terkadang nggak juga diamalkan ya. Tahajud, nah jelas sunnah itu. Konsisten nggak kita tahajud gitu kan? Witir gitu kan? Baca Al-Quran gitu kan? Nah, jadi amalan-amalan yang tidak ada contohnya itu Pak, buang-buang waktu, tenaga, dan tertolak juga Pak ya. Bukan kata saya Pak ya. Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang nggak ada contohnya, maka tertolak gitu. Yang kedua, apakah ada dalilnya bila kita sholat fardu, imam membaca ayat, ada kata yang apa? Yang diulang 2 kali? Ya, maksudnya apa nih Pak ya? Yang diulang 2 kali itu maksudnya dia baca Al-Fatihah kemudian diulang lagi baca Al-Fatihah gitu. Iya. Iya. Oh iya ya. Oh iya ya. Ya kalau seandainya yang dia baca ini adalah surat Al-Fatihah, ya kan? Misalkan ya, alhamdulillah, ya kan? Dia diulang lagi Pak ya? Oh ayatnya ya. Kalau ayatnya Pak ya, kalau membaca ayat setelah membaca surah atau ayat ya sesudah Al-Fatihah itu kan sunnahnya sholat gitu. Kalau dibaca dapat pahala ya, ya. Dan apakah kalau ditinggalkan itu bisa membatalkan sholat? Tidak gitu. Namun dalam hal ini ya diulang 2 kata itu, diulang 1 kata. Biasanya Pak ada sebagian imam juga yang melakukan itu untuk supaya misalkan ayat-ayat ya tentang azab ya, dia ulang lagi untuk supaya lebih terkesan pada dirinya kan seperti itu. Ini apa namanya pernah dilakukan oleh para sahabat ya, ya pernah dilakukan oleh para sahabat ya. Wallahu alam bisawab, kalau tidak salah itu ya adalah Abu Bakar ya. Pernah beliau mengulang kata dalam ayat itu, kemudian beliau tidak mampu lagi menahan dirinya dan menangis beliau ya, dan beliau tidak kuasa ya. Karena satu ayat yang berisi tentang azab itu beliau ulang lagi, menambahkan rasa takut dalam hatinya gitu ya. Iya. Nah, bukan sering-sering gitu Pak. Terkadang ini. Kalau seandainya tidak sering, terkadang dilakukan itu tidak mengapa ya. Kadang-kadang gitu Pak ya. Dalam rangka untuk menyentuh hati kita lebih khusyuk ketika membaca ayat tersebut gitu. Iya. Nah, maka tidak kita katakan ini adalah hal-hal yang bid'ah gitu ya. Iya. Karena kalau saya tidak salah, wallahu alam bisawab ya, pernah saya dengar tidak ada asarnya dari sahabat yang pernah melakukannya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada dalilnya, ada nggak dari hadis Nabi? Kalau dari hadis ya, dari Nabi yang melakukan, saya nggak tahu Pak ya. Wallahu alam. Ya. Ya mungkin di sini dulu ya ta'lim kita pada malam hari ini. Ya semua yang benar itu adalah datang dari Allah semata. Kemudian yang khilaf, salah dan keliru ini dari saya pribadi, kemudian dari waswas syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.